Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, di Jumat berkah ini mudah-mudahan sudah selesai Al-Kahfinya untuk semua ya, sudah membacanya, memperbanyak sholawat, bersedekah, memotong kuku dan sunnah-sunnah lain ya. Kita perbanyak ya supaya menikmati hari Jumat itu lebih berkesan, lebih bersyukur ya. Masya Allah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah Allah berikan panjang umur sehingga kita masih bertemu lagi dalam Akademi Keluarga Muslim ya. Kemudian tema kita adalah tentang pembagian peran ya. Ini nanti erat kaitannya pertumbuhan atau berkaitan erat dengan pendidikan seksualitas pada anak-anak juga ya, pembagian peran ini. Ibu-ibu yang dirahmati Allah dan calon ibu, mari kita buka forum kita bersama-sama. Kita baca dengan surah Al-Fatihah. Kita minta kepada Allah sebagai surah yang akan menambah pahala, memberikan dari awal hingga akhir keberkahan dalam acara ini, dan juga menjadi asyifa, penyembuh atas apa-apa yang kita rasakan, baik sakit secara psikis, kejiwaan maupun secara fisik ya, dan juga akan membawa banyak kebaikan untuk kita dari pagi hingga sorenya ya, dan membawa ketaatan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah di Jumat ini kita sudah menuju tema tentang pembagian peran ya. Mudah-mudahan ini akan membawa kebaikan. Kemudian kita bisa praktekkan pelan-pelan ya, atau kita juga mulai sebarkan ya. Begitu banyak anak-anak yang berjiwa rapuh itu karena berasal dari keluarga yang orang tuanya terlalu sibuk atau kurang perhatian pada anak dan jarang berkomunikasi. Karena saat pendidikan seksualitas akan membutuhkan peran ayah dan ibu secara seimbang ya. Jadi memang sibuk atau tidak mengerti caranya ya, karena kalau anak-anak sudah besar mereka sibuk dengan kehidupan sendiri, kita pun sibuk dengan kehidupan kita. Terlebih sudah ada zamannya IT dengan handphone ya, maka udah sibuk masing-masing. Kita pun kadang terperdaya ingin kelekaran gitu ya, atau rebahan sambil ya pegang HP itu kan enak banget ya. Terus nyalain pendingin ruangan, rasanya nyaman sekali. Terus anak-anak entahlah di dunia mana mereka gitu ya. Itu pun kalau dulu kan TV ya, sekarang TV kan tidak begitu mengalihkan, lebih banyak ke handphone, justru lebih dekat. Kalau TV kan harus nggak bisa dibawa kemana-mana. Kalau handphone kan ikutin kita, bahkan kita di kamar dikunci dan sebagainya. Anak-anak pun ternyata melakukan hal yang sama ya. Nah ini perlu waspada. Bu Ani, anak saya usia 7 mau 8 tahun, saya ingin bicara ke anak tentang persiapan balik. Kemudian sebaiknya menjelaskan pada anak laki-laki adalah ayahnya. Tapi ayahnya sendiri masih susah diajak bicara tentang pengasuhan. Apa boleh penjelasan itu dilakukan oleh saya? Nah ini biasanya ada juga yang tanya ya, melalui berbagai macam ya. Kemudian sebuah gambaran tentang sulitnya menghadirkan figur ayah dalam proses pengasuhan. Terus kemudian Bu Novi, bukankah menjadi ibu fokus ngurus anak karena suami sibuk cari nafkah? Kita ingin meringankan beban suami dengan tidak membebani suami untuk urusan mendidik anak ya. Kalau ada juga yang tanya ya. Nah ibu ini mungkin masih belum paham bahwa terlibatnya ayah dalam mendidik anak itu sangat penting.
keterlibatan ayah dalam mendidik anak, khususnya pendidikan seksual, ya sangat penting. Sudah sering kita dengar bahwa baik anak laki-laki maupun akhwat ya perempuan yang kekurangan figur ayah sama-sama berpotensi terkena pergaulan seks bebas. Ketika menghadapi begitu banyak kasus anak di tempat-tempat ya, kami telah memetakan keberadaan anak bermacam-macam, dan sebagian besar anak bermasalah nampaknya di tes kepribadian bahwa dia kehilangan figur ayah. Ya, ini banyak ya, dari Bu Eli Risman, terus juga banyak ya dari Bapak Nopriadi Hermani juga, kemudian banyak ya yang tentang Ustadz Budi Asyari juga, pulang ayah ke rumah, dudukan ia di kursi kerajaannya, mintalah ia memimpin keluarga gitu, berkata Bu Eli Risman. Terus kemudian kalau Ustadz Budi Asyari, engkaulah yang telah merusak keluarga, itu yang ditujukan adalah figur ayah ya. Bahasa Ibu Eli sangat ideologis. Mari kita wujudkan menjadi bahasa teknis untuk mengenali saatnya memulangkan ayah ke rumah. Ketika anak-anak tidak lagi merasa dekat dengan ayahnya, misalnya ketika anak sudah tidak menanyakan ayahnya walaupun malam tiba tapi belum datang, ketika anak-anak tidak lagi segan dan hormat pada perintah ayah, misal ketika ayah tidak tahu cara mengingatkan anak agar berhenti bermain game dan segera mandi, ketika nampak para ayah kesulitan untuk berkomunikasi dengan anak, misal saat ayah bicara dengan anak dan jarak antara mereka lebih dari setengah meter, ketika ayah tidak bisa lagi bercerita tentang perkembangan anaknya, misal dia tidak tahu hasil dari tes atau ujian anak-anak ya, atau nilai rapot dan sebagainya. Mengapa figur ayah kurang? Hal ini bisa terjadi karena definisi pembagian peran suami mencari nafkah, istri mengurus anak, membuat para suami bersantai. Mama tahulah urusan anak lah, bunda tahulah pasti kalau urusan anak, itu memang bidangnya apa bunda, begitu ya, atau itu urusannya umi lah gitu ya. Apalagi ditambah para perempuan semakin pintar dan mandiri, seolah sanggup mengurus semua soal anak. Bagi yang ibu rumah tangga, pokoknya suami datang di rumah semua beres. Bagi yang ibu bekerja, pokoknya papa percaya mama bisa atur waktu. Ditambah lagi budaya kesetaraan gender yang membuat wanita seolah setara dengan pria. Dan keputusan-keputusan besar mulai diambil oleh istri. Pengambilan keputusan seperti kemana anak sekolah, aktivitas waktu luang anak, sampai ketika suami memberikan masukan kadang meluncur kalimat sudahlah papa ikut mama aja, atau ayah nggak ngerti anak-anak sih. Bahkan nasihat suami diabaikan dan karena didominasinya para istri, beberapa suami jadi takut bersuara karena enggan berkonflik. Akhirnya suami menurut aja para istri atau mengambil posisi pasif ya, apatis. Inilah beberapa fenomena yang turut menyumbang kurangnya figur ayah pada anak-anak kita. Ya, kemudian banyak ya berkali-kali ngisi parenting atau ikut ya. Suami-suami itu kehilangan kepemimpinannya dalam rumah tangga, juga bertemu dengan istri-istri yang dominan, ngeyelan, kaku, tidak taat atau tidak tawaduk pada suaminya. Sungguh ini adalah bencana pengasuhan, malapetaka untuk pendidikan identitas ikhwan dan akhwat bagi anak-anak kita. Kenapa? Teladan adalah unsur pendidikan penting, dan adanya kepemimpinan suami serta ketaatan istri adalah menjadi contoh yang nyata dan menjadi sebuah proses bagi anak untuk membangun identitas gender. Bagaimana itu ikhwan atau laki-laki, bagaimana itu akhwat perempuan di rumah, yang aspek kepemimpinan suami dan ketaatan istri yang keropos sangat mudah menciptakan kepribadian rapuh dalam diri anak. Ketika menjadi rapuh itulah berbagai masalah bisa menimpa seperti bullying, kenakalan remaja, pornografi, seks bebas, bahkan seks sesama jenis. Jadi untuk para suami, penting rasanya menghayati bahwa mendidik anak adalah tugas yang sama pentingnya untuk sama dengan mencari nafkah. Sama-sama akan dihisap di akhirat. Untuk para istri, rasanya perlu merenungkan kembali perannya sebagai makmum. Janganlah kepemimpinan di kantor dibawa ke rumah saat suami ada. Janganlah beralasan karena tiap hari di rumah dan tidak bekerja lalu merasa menguasai segalanya. Ya, teladan adalah salah satu unsur pendidikan yang penting, dan adanya kepemimpinan suami serta ketaatan istri adalah menjadi contoh yang nyata dan menjadi sebuah proses bagi anak untuk membangun identitasnya. Ya, ada cerita nih yang kita temui ketika mungkin pernah menemukan ya, ada ayahnya pengusaha yang karena urusan bisnis hanya bisa pulang 2 minggu sekali. Apa kata ibunya pada si anak? Jika kamu mau sesuatu yang khusus, kamu punya pilihan menunggu ayah pulang atau kamu hubungi ayahmu sendiri. Si ibu tidak mengambil jatah
mengambil jatah kepemimpinan ya. Ini bisa kita pertimbangkan. Kecuali untuk urusan yang berhubungan dengan rutinitas harian dan yang berhubungan dengan keselamatan nyawa, suami perlu menjadi yang terdepan dan berperan. Setelah mengembalikan kepemimpinan suami dan ketaatan istri, usaha untuk memperkuat figur ayah dan ibu adalah dengan memperbaiki cara pengasuhan dan komunikasi. Begitu banyak anak-anak berjiwa rapuh karena berasal dari keluarga yang kedua orang tuanya sibuk, kurang perhatian pada anaknya, jarang berkomunikasi dengan anak. Bagaimana bisa? Karena banyak sistem outsourcing dalam keluarga. Anak dibangun dengan babysitter, disiapkan makan oleh pembantu, berangkat diantarkan sopir, curhat dengan gurunya, belajar dengan guru lesnya, mengaji dengan ustazahnya, jalan-jalan dengan pamannya, sampai dengan beli hadiah dengan kakek neneknya. Cukup sudah kesendirian anak karena kekurangan figur ayah ibu. Maka penting sekali untuk meluangkan waktu untuk anak. Lalu jika sudah bersama, jangan bicara satu arah, apalagi bersikap otoriter ya. Juga jangan biarkan mereka manja. Boleh minta apa aja lalu dituruti karena rasa bersalah kita sering meninggalkan mereka.